Setelah masuk, dia ingat kalau tadi sebelum tidur dia melihat Vivi menggantungkan bonekanya di depan pintu tenda. Tapi setelah keluar masuk barusan, dia tidak melihat bonekanya Vivi tergantung di situ. Willy tidak ingin mengingat-ingat hal itu lagi, kemudian dia berusaha melanjutkan tidurnya hingga akhirnya tertidur. Pagi pun tiba, sekitar jam 5:30 pagi Willy terbangun. Setelah bangun dia melihat Vivi sedang membangunkannya sambil memegang boneka beruangnya. Melihat itu Willy langsung bertanya pada Vivi. Vi, semalam bonekamu kamu taruh di mana? Di sini aku pakai buat guling. Kenapa? Perasaan semalam kamu gantung di pintu tenda? Iya, aku lupa semalam. Aku bangun terus aku ambil. Jawab Vivi yang tidak tahu apa-apa. Willy pun enggan memberitahu kepada Vivi tentang kejadian yang semalam dilihatnya. Pagi itu mereka berdua pun masak untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, mereka mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk dibawa Sumit ke puncak. Karena ranselnya Vivi yang lebih kecil, mereka hanya membawa satu ransel milik Vivi dan meninggalkan tenda dan barang yang tidak diperlukan di situ. Berjalan menuju ke puncak dan sampailah mereka di puncak Hargodumilah pada jam 8 pagi. Sesampai di puncak, Willy lupa tentang kejadian yang semalam dilihatnya. Dia hanya fokus menikmati keindahan puncak Hargodumilah. Akhirnya keinginan mereka untuk menginjakan kaki di ketinggian perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur terkabulkan. Setelah kurang lebih 1 jam di puncak, mereka pun turun ke Hargodalam untuk mengisi perut di warung yang terkenal di kalangan pendaki. Setelah selesai mengisi perut di warung, mereka pun berjalan muter-muter area Hargodalam untuk mengabadikan momen. Karena terlalu asyik di Hargodalam, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Karena takut kesorean, mereka pun bergegas kembali turun dan kembali ke tempat campnya. Berjalan turun sesampai di camp, Willy sangat terkejut karena tiba-tiba saja boneka milik Vivi itu tergeletak di luar tepat sebelah tendanya. Melihat itu, seketika Willy teringat tentang anak perempuan yang semalam dilihatnya. Karena posisi tergeletaknya boneka itu tepat di posisi anak perempuan yang semalam dilihat Willy. Lalu Willy bertanya pada Vivi, Vi, boneka kamu kok ada di luar? Apa sengaja kamu jemur? Enggak mas, tadi sebelum berangkat ke puncak, bonekanya ada di dalam tenda kok. Lah, itu kok ada di luar? Apa jangan-jangan ada yang masuk tenda kita? Mendengar jawaban Vivi, Willy langsung masuk ke dalam tenda untuk memastikan. Mungkin yang dikatakan Vivi barusan benar, tapi setelah mereka berdua masuk ternyata tidak ada tanda-tanda bekas orang masuk. Setelah itu suasana jadi mencekam. Dan di sisi lain kondisi tempat mereka camp itu tidak ada orang sama sekali. Hanya ada beberapa tenda saja yang tak berpenghuni. Willy dia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Lalu Willy cepat-cepat mengemasi barangnya dan mengajak Vivi untuk turun sore itu juga. Setelah selesai berkemas, mereka pun akan berjalan turun. Sebelum berjalan turun, Willy mengajak Vivi untuk berdoa, berharap agar tidak terjadi apa-apa selama perjalanan turun nanti. Setelah selesai berdoa, Willy berpesan pada Vivi, nanti selama perjalanan turun kalau melihat atau mendengar sesuatu yang sekiranya tidak logis, abaikan ya. Dengan perasaan takut Vivi bilang, iya, memangnya ada apa sih mas? Udah, nanti aja mas Willy ceritain, jawab Willy. Berjalan turun, ketika mereka sampai di area bulak peperangan, lagi-lagi Willy melihat sosok anak perempuan yang semalam dilihatnya itu tepat berada di sela-sela pohon sebelah kanannya. Melihat itu, Willy langsung menggandeng tangannya Vivi dan mengajaknya untuk mempercepat langkah kakinya.
Vivi yang tidak melihat keberadaan anak itu pun hanya menurut kemudian berjalan dengan sedikit cepat. Hari terlihat semakin sore setelah mereka sampai di pos 3. Sesampai di situ mereka memutuskan istirahat untuk mengisi tenaga yang tadi terkuras. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba Vivi merasa ada yang menarik ranselnya dari belakang. Sontak Vivi pun menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di situ kecuali mereka berdua. Karena merasa takut, spontan Vivi bilang pada Willy, "Mas, kayak ada yang tarik-tarik tasku deh dari belakang." "Yang benar, jangan ngaco ah." "Beneran mas, ini kerasa banget kalau ditarik," ucap Vivi meyakinkan Willy. Spontan Willy pun menoleh ke belakang dan melihat ada apa dengan ranselnya Vivi. Setelah melihat ke belakang, dia tidak melihat ada siapa-siapa, tapi Willy benar-benar tersentak ketika dia melihat ke arah ransel yang dipakai Vivi. "Tahu nggak ada apa dengan ranselnya?" "Ranselnya sih tidak ada yang aneh. Yang aneh tuh boneka beruang yang tadinya terlihat lucu, sekarang berubah menjadi boneka yang sangat seram. Matanya melotot keluar, mulutnya berdarah, terlihat sobek di bagian dadanya." Melihat boneka itu menjadi menyeramkan, Willy pun sangat panik. Melihat Willy panik, Vivi bertanya sambil sesekali melihat ke arah belakang. "Kenapa mas?" Dengan nafas menggebu-gebu Willy menjawab, "Lepas boneka kamu sekarang juga." "Ada apa dengan bonekanya mas?" tanya Vivi dengan heran. "Lepas aja dulu Vi." Vivi pun bergegas melepas bonekanya kemudian memberikan kepada Willy. Anehnya di mata Vivi boneka itu terlihat baik-baik saja, tapi tidak dalam pandangan Willy. Setelah mengambil boneka dari Vivi, Willy langsung membuangnya ke semak-semak. "Mas, kok dibuang sih?" "Biarin aja Vi, ada makhluk lain di dalam boneka itu," jawab Willy dengan rasa takut. "Mas Willy apa-apaan sih?" Kemudian Vivi akan mengambil boneka itu lagi karena dia tidak mau kehilangan bonekanya. Saat akan mengambil, Willy mencegahnya sambil bilang, "Vi, jangan diambil." "Kenapa sih mas? Bonekanya loh gak kenapa-napa." "Pokoknya jangan, nanti mas beliin lagi boneka yang kayak gitu." Vivi tetap saja ingin mengambilnya dan berusaha meyakinkan Willy kalau boneka itu tidak kenapa-napa. Akhirnya Willy pun membiarkan Vivi untuk mengambilnya lagi. Dengan deg-degan Willy menemani Vivi buat mengambil boneka itu. Dan ternyata setelah diambil, boneka itu kembali seperti semula, menjadi boneka beruang yang lucu. Willy shock dengan keadaan ini, lalu dia meminta Vivi agar memasukkannya ke dalam ransel saja. Setelah boneka itu dimasukkan ke dalam ransel, mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Berjalan turun di pertengahan antara pos 3 dan pos 2, Vivi yang berjalan di depan tiba-tiba Vivi pingsan. Spontan Willy panik, dia segera memangku Vivi sambil menepuk pipinya. Dan Willy mengira kalau pingsannya Vivi ini karena gangguan gaib, bukan karena fisik. Willy tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya berharap ada pendaki lain yang lewat agar dia bisa meminta pertolongan, tapi nyatanya tidak ada satu pendaki pun yang lewat waktu itu. Sambil menidurkan Vivi di pangkuannya, Willy menangis meratapi kejadian ini. Dalam hati dia berucap, "Siapapun itu tolong jangan ganggu perjalanan kami. Kalau kalian menginginkan nyawa, ambillah nyawaku saja, jangan adikku." Beberapa menit kemudian tiba-tiba Vivi batuk dan kemudian tersadar. Perasaan Willy sedikit tenang karena Vivi sudah sadar. Lalu Willy bilang, "Vi, kamu gak apa-apa kan?" Setelah sadar, Vivi langsung memeluk erat Willy sambil nangis. Lalu dia bilang, "Mas, aku takut." "Takut kenapa Vi? Tadi ada anak kecil di situ," jawab Vivi sambil menangis ketakutan. Seketika itu jantung Willy berdetak hebat. Willy berpikir, berarti selama perjalanan ini kami diikuti oleh sosok anak perempuan yang aku temui di atas tadi. Willy pun membuang rasa takutnya itu demi Vivi. Dia bergegas mengambil boneka di dalam ranselnya Vivi, kemudian membuangnya jauh ke dalam hutan sambil bilang,
Kalau memang benda ini yang kamu inginkan, nih ambil. Awas kalau sampai mengganggu adikku lagi. Setelah boneka itu dibuang, Willy mencoba menenangkan Vivi. Beberapa menit kemudian, Vivi pun sudah sedikit tenang. Lalu Willy mengajak Vivi untuk lanjut berjalan lagi agar segera sampai di bawah. Lanjut berjalan, sambil berjalan Willy terus menggandeng pundaknya Vivi karena takut terjadi apa-apa lagi kepada Vivi. Tapi syukurlah, mereka tidak mendapat gangguan lagi hingga sampai di area candi ketika hari sudah gelap. Sesampai di situ mereka dihampiri oleh satu orang bapak-bapak dengan membawa tongkat. Bapak itu terlihat seperti orang daerah sini. Lalu bapak itu bertanya pada mereka, "Baru turun ya mas, Mbak?" "Iya pak." "Oh iya, ini milik kalian kan?" ucap bapak itu sambil memberi mereka sesuatu. Tahu nggak apa yang dia berikan bapak-bapak itu? Ternyata yang diberikan bapak itu adalah boneka beruang milik Vivi. Melihat itu mereka pun heran, lalu Willy bertanya pada bapak itu, "Loh pak, boneka ini kan tadi aku buang di atas." "Iya, bapak tahu ini kepunyaan kamu, jadi bapak berniat mengembalikannya lagi. Tapi pak, boneka ini..." "Jangan khawatir, anak perempuan itu sudah kembali ke tempatnya. Dia hanya suka dengan boneka ini dan sekarang boneka ini sudah kembali seperti boneka biasa. Kalian bisa membawanya lagi," ucap bapak itu kepada Willy dan Vivi. Mereka pun menerima boneka itu lagi. Kemudian bapak itu lanjut berucap sambil memegang pundaknya Willy, "Jaga adikmu baik-baik ya. Selamat jalan." "Iya pak, terima kasih banyak." Dan mereka pun lanjut berjalan lagi. Setelah beberapa langkah berjalan meninggalkan bapak-bapak tadi, Willy sempat menoleh ke belakang. Tapi bapak-bapak yang ditemuinya tadi tiba-tiba tidak ada alias hilang. Willy menganggap itu bukanlah manusia karena kalau dipikir secara logis, tidak mungkin dia bisa menemukan boneka ini dan tidak mungkin juga dia pergi secepat itu. Tapi karena beliau baik, Willy tidak merasa takut sedikit pun. Singkat cerita, sampai mereka di dalam mobil, malam itu mereka langsung bergegas meninggalkan base camp dan kembali ke rumah dengan selamat. Dan boneka beruang itu sekarang mereka segel di sebuah lemari kaca untuk pajangan kamar dan kenang-kenangan. Dan Willy menggantinya dengan boneka beruang yang lebih besar dengan tujuan agar tidak bisa dibawa lagi kalau pendakian.